Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya itu kita bisa melakukan aktivitas kita bisa melakukan ibadah serta ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal saleh kita, ya, dan menjadikan amal saleh kita itu sebagai bekal yang terbaik untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, alhamdulillah, pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang selanjutnya, yang mana sebelumnya kita telah menjelaskan atau menyebutkan tentang sunnah yang pertama. Pada kali ini kita masuk pada sunnah yang kedua. Yang sunnah kedua ini as-sunnatu tsaniyah, as-salamu 'ala as-sibyan wa istihbabu al-musafahati 'inda ayyis salam. Sunnah yang ketiga ini adalah mengucapkan salam kepada as-sibyan, kepada anak kecil, dan istihbab al-musafahati 'inda ayyis salam, dan anjuran berjabat tangan setiap kali mengucapkan salam. Nah, ini hadis sunnah yang kedua, ya, mengucapkan salam kepada anak kecil serta berjabat tangan setiap kali mengucapkan salam. Nah, terlebih dahulu beliau seperti biasa memulai dengan menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berkaitan tentang sunnah ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annahu marra sibyan fasallama alaihim, bahwa ia lewat di hadapan anak-anak kecil, kemudian ia mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, ia mengatakan bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Muttafaqun alaihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, ini hadis yang kedua, ma min muslimaini yaltaqiyan, tidaklah dua orang muslim saling berjumpa, saling bertemu, ya, yaltaqiyan fayatasaffahan, kemudian mereka saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa mereka, qabla an yaftariqa, diampuni dosa-dosanya untuk keduanya sebelum keduanya itu berpisah. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa sahahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, qultu li Anasin, aku bertanya kepada Anas radhiyallahu taala anhu, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah berjabat tangan ini dilakukan di antara sahabat-sahabat Nabi? Ini Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Maka Anas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Na'am." Rawahu Al-Bukhari. Beliau mengatakan tentu, iya. Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjabat tangan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, di sini beliau menyebutkan ta'liq, menyebutkan beberapa komentar ya daripada hadis-hadis yang telah disebutkan. Dari hadis yang pertama, yang kedua dan ketiga, di sini ada ta'liq, ada komentar. Yang pertama, fi salami 'ala sibyan ta'widuhum mundu sighari 'ala adabi syar'iyyah wa imtithalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil ini ya, terdapat faidah. Ada faidah yang begitu luar biasa di dalamnya. Apa faedahnya? Yaitu membiasakan mereka inda sigar, sejak kecil. Membiasakan mereka sejak kecil ya untuk berpegang teguh atau komitmen dengan adab-adab syar'i ya, dengan adab-adab syar'i. Wa imtithalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara faedahnya kita mengucapkan salam kepada anak kecil itu adalah agar membiasakan mereka, sehingga mereka pun juga ketika besar mereka juga terbiasa untuk mengucapkan salam. Ya. Membiasakan mereka dari sejak kecil. Kemudian faedah yang kedua, bahwa dengan mengucapkan salam kepada anak kecil ini termasuk daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'liq yang kedua, fi salami 'ala sibyan hamlun nafsi 'ala tawaddu'i was-suluki lini al-janib. Di dalam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, ini juga terdapat faedah yang begitu luar biasa. Apa faedahnya? Faedahnya adalah hamlun nafsi 'ala tawaddu'. Membiasakan diri itu untuk tawadhu. Orang yang dewasa mengucapkan salam kepada anak kecil ini bentuk tawadhu. Ya, bentuk tawadhunya seseorang. Karena kalau kita lihat di dalam hadis yang lain bahwa ya, adab di dalam mengucapkan salam itu disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih muda ya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Tapi ketika kita mengucapkan salam kepada anak kecil yang lebih muda daripada kita, maka ini adalah salah satu bentuk ketawaduan. Dan Nabi kita SAW telah melakukan hal ini. Ini salah satu bentuk tawaduknya Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ya, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Wasulukul linil janib, dan membiasakan diri untuk rendah hati, lemah lembut ya. Orangnya tawadhu serta lemah lembut. Nah, ini hikmah atau faidah dari mengucapkan salam kepada anak kecil. Kemudian ta'liq yang ketiga juga disebutkan di sini. Ta'liq yang ketiga, min alamati sa'ah as-sughra, termasuk daripada di antara tanda-tanda kiamat kecil ya, an yakuna salam ala man ta'rif faqat. Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah bahwa salam itu hanya diucapkan untuk orang yang ia kenal saja. Kalau tidak dikenal maka dia tidak mengucapkan salam. Nah, ini adalah salah satu tanda kiamat kecil. Ya. Seseorang hanya mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu saja. Mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang ia ketahui saja. Padahal banyak orang-orang yang mungkin dia tidak mengenalnya secara detail, tapi kita tahu bahwasanya dia adalah seorang yang muslim. Seharusnya kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka walaupun kita tidak mengenalnya. Disebutkan jaa fi hadits Ibnu Mas'udin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saati idza kanatit tahiyyatu 'alal ma'rifah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apabila salam hanya atas dasar kenalan. Artinya hanya atas dasar tahu saja. Ini kenal orangnya, kemudian mengucapkan salam. Kalau tidak kenal maka tidak mengucapkan salam. Maka ini termasuk salah satu tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kecil. Dan hari ini sudah bermunculan hal ini. Hari ini sudah kita saksikan banyak orang-orang yang ia mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sedangkan kepada orang-orang yang ia tidak mengenalnya secara khusus, artinya dia tahu bahwasanya dia adalah seorang muslim, tapi dia tidak mengucapkan salam. Dia tidak menyebarkan salam itu. Wa qala wa jaa fi riwayat ukhra 'inda Ahmad, dan disebutkan dalam riwayat Ahmad yang lain juga, ya. Wa sahahu Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, inna baina yaday sa'ah taslim al-khasah. Sesungguhnya pertanda dekatnya kiamat. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pertanda dekatnya kiamat adalah taslim al-khasah, mengucapkan salam kepada orang-orang khusus saja. Maka di sini ayo kita berlomba-lomba ya mengucapkan salam kepada saudara kita, kepada sesama muslim yang kita kenal ataupun muslim yang tidak kita kenal. Ya. Muslim yang dekat dengan kita, ya, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita ataupun orang-orang yang tidak dekat dengan kita, tapi kita tahu bahwasanya dia adalah orang muslim, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian disebutkan juga ta'liqnya, afdalu sifatin lis-salam. Salam yang paling afdal, ya. Salam yang paling afdal adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu salam yang sempurna, ya. Salam yang sempurna. Wa dalilu dzalika ma rawahu Abu Hurairah. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil majlisi, dan pada saat itu beliau berada di majlis, ya. Faqala assalamu alaikum. Maka orang tadi mengatakan, seorang laki-laki tadi mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum katanya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan asyru hasanah, 10 kebaikan. Famarra rajulun akhar, kemudian lewat lagi seorang laki-laki yang lain. Faqal, ia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan Ishruna hasanatan, 20 kebaikan. Famarra rajulun akhar, kemudian lewat lagi salah seorang laki-laki yang lain. Faqal, ia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 hasanatan, qala Nabi. Faqala 30 hasanatan. Maka Nabi SAW mengatakan 30 kebaikan. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala Syekh Al-Albani sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini tingkatan-tingkatan mengucapkan salam. Bahwa tingkatan yang pertama adalah Assalamualaikum, yang ganjarannya itu hanya 10 kebaikan. Kemudian tingkatan yang kedua Assalamualaikum warahmatullah, Ishruna hasanatan, ia mendapatkan 20 kebaikan. Kemudian mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara sempurna salamnya.
Maka kata Nabi SAW, thalathuna hasanatan, 30 kebaikan. Ya, 30 kebaikan. Wa kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yantahiya salamuhu ila wa barakatuhu, zakarahu Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salam beliau, salam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada wa barakatuh, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang sempurna, disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Nah, ini sunnah yang kedua, ya, mengucapkan salam kepada anak kecil. Bahwa mengucapkan salam kepada anak kecil ini memiliki faedah yang begitu luar biasa terhadap diri kita dan terhadap anak-anak kecil. Terhadap anak-anak kecil adalah sebagai bentuk pembiasaan kepada mereka, agar mereka terbiasa mengucapkan salam, ya, dengan kita contohkan kepada mereka. Serta ini pula perintah atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk diri kita, menjadikan kita atau melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, ya, menjauhkan diri kita dari sifat-sifat sombong, ya, sifat-sifat takabbur. Nah, dan dalam mengucapkan salam itu pun memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dan salam yang paling afdal adalah salam yang sempurna, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ini kepada seluruh muslim, muslim yang kita kenal ataupun muslim yang tidak kita kenal, ya. Muslim yang kita tahu, kenal secara detail, dekat dengan kita, ataupun muslim yang tidak dekat dengan kita atau yang kita tidak mengetahui dia. Mungkin kita hanya mengetahui secara umum dia adalah seorang muslim, maka kita dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Karena salah satu tanda kiamat kecil itu, salam itu hanya diucapkan kepada orang-orang yang diketahui saja. Sedangkan orang yang tidak dia kenal, orang yang tidak dekat dengan dia tidak mengucapkan salam. Nah, ini tanda kiamat kecil. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan